Tapi walau bagaimanapun mereka yang tahu urusan keluarga mereka gitu ya. Dan terjadi pun perselingkuhan, kata media, kata berita, kita tidak tahu dia berselingkuh dengan siapa. Jadi ini masih kisi-kisi kolbu. Seperti itu. Dan pada akhirnya Mami memposting foto lawas bersama RB. Iya, Mami memposting foto lawas bersama RB itu kenapa? Nah, ada alasannya. Karena pertama-tama Mami terganggu dengan berita yang menyudutkan Mami bahwa RB ini simpanannya Mami online. Nah, sedangkan Mami itu terkenal Mami online itu Isa Zega dong. Terus mention masuk ke Twitter segala macamnya, Mami klarifikasi. Tapi Mami tidak memposting foto. Jadi banyak yang bilang, emang kenal ya, emang situ yang disangkut pautin gitu. Jadi otomatis Mami posting lah foto ini gitu. Nah, kenapa juga ada dua alasan kan? Satu alasan itu, dan yang kedua adalah selebgram yang mengetahui aib, yang merasa mengetahui aibnya si RB ini, seakan-akan mereka paling tahu nih aibnya. Padahal mereka tuh nggak dekat, nggak kenal, nggak ada fotonya. Mami sendiri yang tahu, kenal, tidak mau membuka terlalu lebar aib dia gitu loh, karena Mami sendiri juga punya aib gitu. Nanti takutnya kan aib Mami dibongkar juga sama orang lain gitu loh. Semua manusia pasti ada aibnya, mustahil tidak punya aib gitu ya. Besar juga, tapi Mami tidak dendam orangnya. Mami harus melihat sisi baiknya juga ada gitu loh. Melihat keadaan istrinya sekarang yang masih terpapar di rumah sakit dengan muka lebam-lebam itu seperti apa? Iya, tentunya sangat prihatin ya, sangat prihatin. Apalagi badannya RB itu kan besar, badannya LS. istrinya kan kecil gitu ya. Jadi kalau Mami pikir ya kasihan sih gitu ya. Tapi kan nggak tahu juga kejadiannya gimana ya. Mami nggak bisa ngambil langsung kesimpulan dia mukul, dia apa, kan nggak tahu gini. Kita nggak tahu gitu, belum tahu. Tapi cukup kaget nggak sih Mimi melihat bahwa RB sendiri jadi KDRT gitu loh ke istri? Kalau Mami sih, kalau kaget melihat watak dan sifatnya dulu sih nggak kaget ya, karena memang dia temperamental gitu. Tapi memang ke istrinya ini yang kecil ini yang Mami kagetnya gitu. Tapi kalau dia mungkin pukul-pukulan sama laki-laki nggak sih, nggak kaget ya. Tapi kalau ini dibilang kaget enggak, dibilang kaget ya sedikit kaget juga gitu. Tapi menurut Mami, menurut sosok RB di mata Mami gimana sih? Sosok RB itu pertama dia memang anaknya temperamental. Terus kalau dulu ya baik ya anaknya ya, tapi kalau semenjak nggak sama Mami lagi kan semenjak nggak berhubungan lagi gitu, star syndrome sih. Harusnya jangan star syndrome. Kalau menurut Mami ya, maksudnya ya kan pernikahannya juga Mami nggak diundang kan. Gitu. Ini ibarat kata karma juga nggak sih buat RB? Kalau dibilang karma enggak ya, mungkin teguran aja sih. Ya, kalau karma itu kan dia pernah mungkin berbuat jahat sama siapa gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kan ini sepertinya teguran aja sih. Teguran mungkin mau naik kelas atau apa gitu ya. Gitu, supaya nggak lupa diri. Berarti kami melihat bahwa RB biasa memukul dalam kondisi-kondisi yang tidak stabil. Enggak juga sih. Kalau kami berantemnya dia suka ngata-ngatain kebun binatang sih ya, tapi sempat mukul sih enggak sih. Enggak, tapi kalau kebun binatang ya keluar semua memang, tapi kalau untuk mukul gitu enggak sih, enggak pernah. Tapi Mami pertama kali tahu RB dan LK ada keributan itu dari sosmed kah, atau memang ada rekan Mami yang menyampaikan atau menghubungi? Gimana tadi? Yang Mami pertama kali tahu info RK dan LK dan RB berantem. Oh ya, tiba-tiba banyak mention, kan ada mention gitu ya, baru tahu gitu di media sosial. Bukan teman sih, emang dari mention gitu. Dari rekan terdekat sendiri Mi mungkin sudah ada menyampaikan seperti Kak Dery kan, Mami deket nih sama Kak Dery sendiri gitu. Udah disampaikan kemarin ketemu. Sudah gitu, Kak Dery sendiri udah menyampaikan gitu. Mami pernah berantem juga nggak sama RB Mami? Ya dulu ya pernah dong. Tapi kan kita kan setiap berhubungan itu, baik teman maupun apa itu kan pasti adalah berantemnya. Kakak beradik juga berantem, teman juga berantem, pasti berantem itu pasti. Nggak mungkin nggak ada gitu ya kan. Soal star syndrome nih, perubahannya begitu drastis dari bukan siapa-siapa menjadi suami seorang
superstar dangdut. Ya, kalau mami bilang sih iya sih, gitu, nggak munafik ya, nggak menutup mata, memang iya sih. Kalau menurut mami seperti itu. Tapi pernah nggak mami tegur saat itu? Enggak sih, karena kita udah kehidupan masing-masing gitu. Maksudnya ya dia ke sana, ya mami kemana gitu. Ketemu di jalan juga say hello, dan nggak pernah juga berkomunikasi gitu. Terakhir komunikasi itu ya nggak sengaja ketemu di Polres aja. Oke, Mi, mempertegas saja sebenarnya hubungan mami sama RB itu apa sih saat itu? Iya. Kepo ya. Kan banyak yang beredar Mi di luar sana. Iya. Iya. Jadi mami itu, mami itu kan punya manajemen. Hmm. Nah, memang dulu mami pengen merekrut RB itu menjadi salah satu artis di bawah naungannya mami. Nah, memang pada waktu itu ya dia cute ya. Kalau sekarang enggak ya, bapak-bapak ya. Pada 5 tahun, 6 tahun yang lalu masih cute lah gitu ya kan. Pada masa itu ya nggak munafik lah, mau tante-tante siapa pasti suka sama dia sih. Auranya, pesonanya yang bagus waktu itu. Nah, jadi mami rekrut untuk menjadi salah satu artis di bawah naungan mami. Nah, ternyata dia udah punya manajemen sendiri. Nah, di masa perjalanan itu ya kita dekat sebagai dia teman curhat gitu, nongkrong, teman jalan kayak gitu, dan dia kebetulan sahabat juga sama anak-anak manajemennya mami gitu. Jadi ya sedekat itu. Mami ada kabar yang beredar waktu di Kalibata dulu. Quote unquote Bilar sering jadi bookingan tante-tante, bener nggak? Enggak sih, nggak tahu ya. Kalau menurut mami sih kayaknya enggak sih. Mami, soal mobil itu, mobil BMW emang dari mami juga yang beliin atau gimana? Ini ya perlu ditegaskan, kalau ini benar-benar beritanya hoax ya. BMW itu sebelum mami punya mobil, Rizky itu belum, Rizky itu udah RB. punya mobil. RK itu udah punya mobil, ya. Sebelum mami punya mobil, RK udah punya mobil. RB udah punya mobil ya. Itu. Mobil apa Mi sebelum itu? Dia Ya. BMW. Dia BMW mobilnya warna hitam kalau nggak salah. Oh, mungkin dikasihnya bukan yang BMW kali Mi, sama dari mami. Mami, aduh, enggak. Jadi enggak, mami nggak ada kasih apa-apa. Mungkin pernah mami selama kenal ngasih gift apa yang paling dia sangat ini Sukai. gitu, yang Mami kasih, berkesan banget. mami kasih blazer aja sih. Blazer yang dia pakai itu tuh blazer dari mami. Untuk kendaraan sendiri? Enggak, dia punya kendaraan sendiri. RB itu bukan orang susah, bukan. Berita hoax itu kan dia jual diri, itu sih enggak sih, itu hoax sih kalau menurut mami ya. Mi, tapi terkait dengan RB mempunyai anak dari tante di Kalibata. Dari dulu memang mami udah dengar sih gosip itu waktu mami masih kenal sama dia, masih dekat sama dia, mami kenal si gosip itu. Tapi anak-anak yang lain seperti anak-anak manajemen mami sendiri mengatakan itu nggak benar sih gitu. Tante-tante itu mami kenal. Justru memang tante-tante itu juga ngelarang mami sih berkomunikasi lagi dengan mami. Nah, yang dikasih tahu selebgram Satria itu, yang mami berantem itu memang berantem di situ, tapi bukan berantem memperebutkan RB. yang katanya RB ini, bukan gitu loh. Berantemnya itu karena RB ini kan sering ke tempat mami, pernah nginap juga sama anak-anak yang lain gitu. Jadi dia kecarian ini si tante ini, kecarian, jadi nyarinya ke mami gitu loh. Nah, mami kan memang menyembunyikan waktu itu gitu. Tapi mami nggak tahu, mami setaunya itu dia tantenya, tapi bukan tante dalam arti simpenan, bukan gitu. Tapi kalau sekarang ada berita begitu ya mami cukup shock sih. Jadi mami itu berpikiran, oh, apa mungkin seperti itu aja. Tapi mami perlu tegaskan, waktu yang kami ribut-ribut di Mokafe Kalibata yang seperti dikatakan tiktokers itu benar, tapi bukan ribut memperebutkan ya. Itu perlu digarisbawahi gitu. Tapi anak yang Tante perempuan itu Kalibata- mami bukan? Anak mami kenal nggak? Cewek anak siapa? Tahu, anak itu tahu mami. Artinya anak si tante atau anak saudara dari si RB? Anaknya si tante itu, saudaranya si
RB gitu. Tapi itu bukan anaknya RB, bukan anaknya RB. Sebenarnya banyak berita yang simpang siur. Nah, tapi makin banyak yang muncul speak up nih Mi, orang-orang yang bisa dibilang masa lalu dari RB yang pernah tinggal di Kalibata juga. Sempat ada perempuan yang mengatakan bahwa dia mengetahui sosok tante pemilik salon terkenal di Kalibata, terus mempunyai anak perempuan, dan dia sendiri menyebut bahwa itu anaknya RB. Tante itu ya memang punya salon di Kalibata City, itu tante dia gitu, tantenya itu punya salon. Dan setahu Mami, suami dari si tante ini orang Turki kalau nggak salah, orang bule gitu, bukan RB-nya, bukan. Si perempuan itu juga udah menarik kata-katanya kan di TikTok gitu. Sebenarnya banyak orang yang ingin pansos sih dalam kasus RB ini gitu, cuman mereka nggak punya topik, nggak punya bahan, jadi dipelintir ke sana ke sini seperti itu. Dan banyak juga nih netizen bilang kalau Mami belum bisa move on dari RB, makanya Mami punya anak lagi namanya Atta. Mohon maaf nih. Mirip Gimana nih, mirip pula katanya. gitu 11-12. Anak Mami itu bukan Atta doang. Banyak, cuman ada 12 anak ya. Ada 12 anak. Cuman sebagian anak memang tidak mau diekspos gitu. Bahkan yang terkenal banget juga ada gitu. Di sini ada tinggal anak, ada 4 orang, laki-laki semua loh gitu. Tapi kan tidak mungkin simpanan Mami. Tapi Mami kalau yang dibilang bahwa si Atta tetap mirip dengan RB dan Mami jadi ini lebih menspesialkan gitu. Iya Kak, gimana Mi? Karena saking Dibilang Kak Atta mirip, dicarinya yang mirip-mirip gitu. RB. Bukan loh. Itu kan menurut netizen kan. Kalau menurut Mami cuman mungkin satu kebetulan kali mirip ya. Gitu, suatu kebetulan mungkin mirip bagi mereka, tapi kalau bagi Mami ya cakepan Atta sih. Masih muda ya Mi ya? Masih muda, masih fresh ya gitu. Kan kemarin dia jadi bintang video klip juga kan, PS gitu. Tanggapan netizen gimana Mami? Apanya? Tanggapan netizen tentang RB ke Mami? Mereka tetap kekeh Mami itu pernah menyimpan RB gitu, tapi Mami nggak pernah sih menyimpan begitu, nggak lah. Mami sekaya apa sih menyimpan laki-laki ya kan? Gitu, nggak seperti itu. Tapi Mami kenal sosok tante sendiri nggak udah berapa lama? Si tante itu kenal kami. Satu circle nih. Oh bukan, beda gitu. Dan Mami memang nggak suka sih sama tante itu, terus terang ya, dia nonton ini. Kenapa Mami? Iya, nggak suka aja gitu. Maksudnya dulu memang RB itu kan maunya di manajemennya Mami kan, dilarang sama dia gitu. Memang nggak tahu. Intinya Mami nggak begitu paham itu tante itu siapa, tapi Mami taunya dia saudaranya RB gitu. Mi, tadi kan sempat nyebut nama Satria juga Mi. Artinya yang diceritakan Satria adanya perebutan itu di saat itu adalah sosok Mami sendiri atau siapa gitu Mi? Ya Mami, tapi Satria itu tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Yang ada di situ adalah teman-teman Mami, dan kebetulan teman-teman Mami itu satu circle dengan Satria. Jadi itu kan mulut ke mulut, bisa jadi kan ada pertambahan kata-kata gitu, kecuali Satrianya ada di lokasi. Satria tidak ada di lokasi. Tapi dia bilang ada sama temen Ya itunya. kan nggak ada buktinya. Siapa aja bisa. Saya pernah loh sama Pangeran Charles. Kalian percaya nggak? Kalau nggak ada bukti ya jangan percaya. Gitu. Tapi dia bilang pas ribut-ribut itu dia pulang bareng sama gendernya yang RB itu. Terus dia ngobrol. Ya mungkin dalam kehalusinasiannya lah, ya kan, gitu. Di situ itu cuman ada Mami, ada almarhum Roni Galung, ada Bang Indra Tarigan, ada si tante itu, ada pemain sinetron satu, Tengku Teji, gitu. Jadi nggak ada dia di situ, tidak ada. Oke. Doanya Mami buat RB MLL Yang belum nongol. Harapannya, oh ya, udah. Udah. Harapannya buat RB dan juga istri, semoga masalahnya cepat selesai. Apapun itu masalahnya, kalau masih bisa diselesaikan dengan baik-baik ya dengan baik-baik. Tapi kalau tidak bisa, ya mau gimana lagi ya? Karena memang ya ini kehendak netizen juga sih ya, dipersatukan oleh netizen, dipisahkan oleh netizen juga kayaknya. Jadi kalau menurut Mami ya apapun itu yang keputusan mereka,
kalau bagi mereka yang terbaik ya udah mami ini apa namanya mendoakan aja. Mami satu lagi sempat ngomongin RB nggak sih pas jalan ini? Sudah DM tapi belum ada balasan, tapi mami menyampaikan juga lewat Derry.